Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Kemudian berikutnya Allah menegaskan waqala rabbukum, waqala, dan berfirman rabbukum, Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, astajib lakum, maka pasti akan aku kabulkan untuk kalian. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang yastakbiruna mereka itu sombong, an ibadati dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk neraka jahanam dalam kondisi terhina. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Ayat ini adalah penegasan dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan perintah dari Allah Azza wa Jalla bagi kita untuk mau berdoa meminta kepadanya. Dan Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam beberapa ayat yang lain Allah juga menegaskan hal yang serupa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan jika para hamba bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwasanya aku dekat, Allah dekat. Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Ini penegasan dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Kalau Ibnu Katsir menjelaskan innalladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, Ibnu Katsir menjelaskan sombong min du'ai wa tauhidi. Ibadah di sini yang dimaksud adalah sombong untuk tidak mau berdoa dan mentauhidkan aku. Jadi bukan hanya syirik, ya, bukan hanya syirik, tetapi orang-orang yang gak mau berdoa kepada Allah itu termasuk istikbar an ibadatillah. Termasuk orang-orang yang sombong dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Doa kepada Allah itu adalah salah satu ciri utama muwahhidun. Adalah salah satu ciri utama orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan atau menukil penegasan dari para nabi dan rasul, semuanya para nabi dan rasul menegaskan qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi syai'ah. Katakanlah, sesungguhnya aku itu hanya berdoa kepada Rabbku. Dan aku tidak menyekutukan dengannya dengan segala sesuatu. Jadi di sini tidak menyekutukan Allah itu ditegaskan setelah berdoa kepada Allah. Artinya apa?
min alamatit tauhid, di antara tanda tauhid yang sempurna itu adalah berdoa kepada Allah. Maka ditegaskan bahwasanya orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada pohon, berdoa kepada punden, berdoa kepada tauhid, berdoa kepada jin, berdoa kepada siapapun selain Allah, faqad asyraka, maka dia telah menyekutukan Allah. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin menegaskan betapa pentingnya doa. Dan Ibnu Katsir menukil sebuah hadis sahih dari Imam Ahmad, "Mallam yad'ullaha azza wa jalla ghadaba alaihi." Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah marah kepada mereka. Allah marah. Berarti ini hambaku gak butuh aku. Berarti hambaku ini tadi yastakbiruna an ibadati. Mereka itu sombong. Maka ada makulah doa tanpa usaha bohong, ya. Kalau doa terus nggak ada ikhtiarnya itu sama aja bohong, ya. Tetapi usaha tanpa doa adalah sombong. Usaha tanpa doa adalah sombong. Ya. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin yang menegaskan tentang pentingnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk bagaimana kita menghadapi musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Termasuk kita para da'i, para pejuang kebenaran, para ulama, para aktivis dalam memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla, jangan lupa berdoa kepada Allah. Jangan menganggap diri kita sudah hebat. Doa itu adalah alamatul iftikar ilallah, tanda bahwasanya kita butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak pernah berdoa dalam dakwah kita, itu berarti kita tidak merasa butuh kepada Allah dalam dakwah kita. Kalau kita tidak pernah mendoakan hidayah atas mat'u yang kita dakwai, atas santri-santri, mahasiswa-mahasiswa yang kita ajar, kita sombong kepada Allah. Dan kita menganggap bahwasanya kitalah yang bisa memberikan hidayah kepada mereka. Hati-hati. Ya. Ad-du'a alamatul iftikar. Doa itu adalah tanda kita butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Di semua hal. Ya. Di semua hal. Bukan hanya dalam memenuhi kebutuhan kita. Seperti yang dicontohkan oleh para salafus soleh. Para salafus soleh itu Pak. Ya. Ketika mereka membutuhkan sejumput garam, lagi masak di dapur, garamnya habis. Kalau kondisi seperti itu apa yang kita lakukan? Tinggal ke warung beli garam. Tapi tidak dengan para salaf. Para salafus soleh itu sebelum berikhtiar mereka berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, aku minta garam. Pernah Pak doa minta garam? Para salafus soleh ketika sandal mereka putus, sandal jepit mereka jebling, istilah kita. Sebelum mereka berikhtiar beli sandal baru atau membuat sandal baru, mereka doa dulu kepada Allah. Ya Allah, aku minta sandal. Pernah di antara kita ada yang berdoa minta sandal? Pernah minta sandal baru kepada Allah? Pernah waktu kecil dulu ya.
Kalau pengen sandal baru, pengen sepatu baru, pengen tas baru, doa. Tapi sekarang pernah enggak? Ini menunjukkan iftikor kita kepada Allah rendah. Atau kita merasa butuh kepada Allah hanya dalam hal-hal besar saja. Bukan dalam hal-hal kecil. Padahal pada hakikatnya kita butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Baik dalam masalah besar dan masalah kecil. Kalau para salaf saja dalam masalah-masalah kecil seperti itu mereka berdoa kepada Allah, apalagi dalam masalah besar, apalagi dalam masalah perjuangan, apalagi dalam masalah memperjuangkan kebenaran. Para dai, para ustadz, para mubalik, para ulama, para aktivis harus lebih giat, lebih tekun, lebih semangat untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan kemenangan. Termasuk dalam as-sira as-siyasi yang akan kita hadapi. Pertempuran politik yang kemarin sudah kita jelaskan. Tadi di awal juga sudah kita jelaskan betapa urgennya, betapa pentingnya pemilihan ini bagi masa depan Islam dan kaum muslimin. Jangan sampai tawakal kita itu kepada amunisi, kepada dukungan dari para konglomerat, pada dana-dana, pada media-media kita, atau bahkan kepada kemampuan kecerdasan dari calon yang kita jagokan. Ingat, tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan senjata pertama yang paling utama bagi orang-orang yang beriman itu adalah doa. Kalau benar perjuangannya adalah karena Allah Azza wa Jalla. Senjata utama bagi para pejuang kebenaran itu adalah permintaannya kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah lah yang maha memenangkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata utama seorang mukmin. Senjata utama orang mukmin itu bukan Kalashnikov, bukan AK-47, bukan RPG, bukan senjata-senjata yang lain. Atau kalau dalam pertempuran politik senjata utama seorang politisi mukmin itu bukan baliho, bukan alat peraga kampanye yang lain, bukan kaos-kaos, stiker dan lain sebagainya. Tetapi senjata utamanya adalah doa. Ini penting. Yakinlah, kalau kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, astajib lakum. Kalau kita betul-betul merasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla, punya iftikar kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan mengabulkan permintaan kita. Allah Azza wa Jalla yang berhasil memenangkan Nabi Ibrahim di atas Raja Namrud. Allah lebih mampu memenangkan para muwahhidun, orang-orang yang mengesahkan Allah Azza wa Jalla di hadapan para musyrikin. Allah yang pernah berhasil memenangkan Musa dan Bani Israel melawan Fir'aun. Allah lebih mampu memenangkan para pejuang-pejuang perubahan, mohon maaf, para pejuang kebenaran, ya. Jadi dikira kampanye. Di atas musuh-musuh Allah Azza wa Jalla, di atas pejuang-pejuang kedzaliman. Ini Allah yang sama, Rabb yang sama. Ketika Allah mampu memenangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para musyrikun Quraisy, di hadapan para Yahudi Madinah, bahkan di hadapan para koalisi
Ahzab, sekutu-sekutu, musuh-musuh Allah Azza wa Jalla, Allah lebih mampu untuk memenangkan umat Islam ini di atas yang lain. Maka selain kita berikhtiar, berusaha memenuhi sunnatullah untuk mendapatkan kemenangan dan kesuksesan, tetap berdoa kepada Allah Azza wa Jalla adalah senjata yang utama. Ya. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang Allah sebutkan orang-orang yang yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong, gak mau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tawakalnya kepada dirinya sendiri, tawakalnya kepada SDM yang dimiliki, tawakalnya kepada amunisi yang dipunyai. Ya, kalau kondisi seperti itu kita khawatir nanti Allah akan berlepas tangan. Tapi insya Allah meskipun amunisi kita kurang, meskipun SDM kita kurang, meskipun dana kita kurang dan lain sebagainya, tetapi kalau kita bersandar kepada Allah yang maha kuat, Allah lah yang mampu memenangkan hambanya. Demikian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Marilah kita akhiri kajian kita ini di majelis yang penuh berkah ini dengan menundukkan kepala kita, merendahkan diri kita, bertawadhu kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kemenangan bagi Islam dan kaum muslimin. Bi barakati ummil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdash syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Rabbana ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atika ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya dal jalali wal ikram. Ya dal jalali wal ikram an tansura ikhwanana al mujahidina wal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair
innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina syirarana. Allahumma walli alaina man yakhafuka wa la tuwalli alaina man la yakhafuka ya rabbal alamin. Allahumma walli alaina man yarhamuna wa la tuwalli alaina man la yarhamuna ya qawiyyu ya matin. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Allahumma ashghilidh zalimin bizzalimin. Allahumma ashghilidh zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.